Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tausiah channel Rahmatul Ummah kali ini sedang mengkaji kitab Safinatun Najah yang membahas tentang ilmu fikih, yang mana ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang mengatur tata cara praktek ibadah sekaligus yang memberikan penjelasan sah atau tidaknya kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Maka salah satu tanda-tanda orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dunia akhirat, salah satunya orang ini adalah memahami tentang ilmu-ilmu fikih, termasuk ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang akan selamat dunia akhirat adalah salah satunya mengerti di bidang ilmu fikih, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu agama yang lain. Bahasan kita kali ini tentang najis yang ketiga, yaitu najis mutawasitoh. Yang dimaksud mutawasitoh adalah najis pertengahan. Yang mana kalau kita jumlah, najis mutawasitoh ini adalah jumlah terbanyak daripada najis sebelumnya. Najis mughaladhah cuma 2, anjing dan babi. Najis mukhafafah hanyalah kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya, juga belum sampai usia kedua tahun. Najis mutawasito ini tidak terhitung, banyak sekali. Di antaranya, marilah kita simak satu persatu agar kita saat melaksanakan ibadah bisa menghindari dan membersihkan najis-najis ini, tidak menempel ke badan kita, tidak menempel ke tempat sholat kita, dan tidak menempel ke pakaian yang kita kenakan ketika sholat. Nomor 1, baulun walau min tiplin wa minhu al-husot allati takhruju minhu, adalah air kencing umum, air kencing bayi perempuan, air kencing anak laki-laki yang lebih daripada usia 2 tahun, termasuk air kencing binatang. Ini adalah termasuk najis mutawasitoh. Juga sabda ulama, wa minhul husot, termasuk najis mutawasitoh adalah pasir atau batu yang keluar daripada kemaluan kita saat kencing. Ada istilah penyakit yang istilah kedokteran namanya prostat. Kencingnya sangat sakit, ternyata terhalang lubang pembuangan airnya dengan satu batu. Maka saat dioperasi, batu itu dikeluarkan dari zakar kita, maka janganlah dibawa sholat, karena batu atau kerikil yang keluar daripada kemaluan kita setelah dikeluarkan melalui proses operasi, itu kategorinya termasuk najis mutawasitoh. Yang kedua, termasuk najis mutawasitoh, al-madhi wa huwa ma'un asfar sakhinun yakhruju goliban inda syauroni syahwat, adalah air madi. Air madhi ini adalah air yang kuning, juga hangat. Keluarnya itu bisa dari perempuan, bisa dari laki-laki. Maka air madi ini keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan saat sedang bergejolaknya syahwat. Tetapi keluarnya air madhi ini tidak terasa enak, maka
air madhi ini biasanya keluar dari kalangan orang-orang dewasa. Fala yakunu illa minal baligin. Wa aksaru ma yakunu finisa inda mula abatihinna wa haijani syahwatihinna. Dan perlu kita ketahui bahwa air madhi ini sebagian besar banyak keluar daripada kemaluan perempuan ketika syahwatnya bergelora, ketika sedang dipermainkan terlebih dahulu sebelum bersetubuh oleh suaminya, maka dalam farji perempuan ini suka keluar madhi. Jadi madhi ini lebih banyak keluar daripada kemaluan perempuan saat bersentuhan dengan seorang suami dan mengeluarkan syahwat. Maka ketika keluar air semacam ini yang berwarna kuning kena ke celana kita, itu hukumnya najis, jangan dibawa sholat. Warubama yahruju minasyahsi wala yahissu bihi. Tanda-tanda keluarnya air madhi ini keluar daripada kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan ini tidak terasa apa-apa, lain hanya keluar sperma. Kalau sperma itu keluarnya terasa. Yang ketiga, termasuk najis mutawasitoh, ada yang dinamakan al-wadi. Apa yang dimaksud dengan air wadi yang termasuk kategori najis mutawasitoh? Apabila kena ke pakaian kita dan pakaian itu dipakai sholat, maka sholatnya dianggap tidak najis. Air madi ini ma'un abyad yahruju ima akibal baul wa inda hamlin sakilin wa hadza la yuhtasu bil baligin. Air wadi ini air yang berwarna putih. Biasa air wadi ini keluar setelah keluarnya air kencing. Hati-hati. Apabila seorang perempuan, seorang laki-laki setelah kencing, lalu 5 menit ataupun 3 menit, suka ada air yang keluar setelah keluarnya air kencing. Air kencingnya najis, air wadi pun itu hukumnya najis. Juga selain daripada keluar air wadi ini setelah air kencing, biasanya air wadi bisa keluar saat seseorang, laki-laki atau perempuan, baligh ataupun anak-anak, setelah membawa beban berat. Maka jangan aneh kalau ada orang yang bekerja berat, tukang pikul di pasar, ataupun memikul kayu bakar dan yang lain-lain, ternyata setelah membuka celananya, itu terdapat dalam celananya basah. Bukan keringat, bukan air kencing, karena memang keluarnya air wadi ini tidak terasa. Itu adalah air wadi yang keluar setelah kita membawa beban berat. Celana yang kena air wadi itu jangan dipakai sholat. Lalu yang keempat, termasuk najis mutawasitoh, najis pertengahan, rausun min goitin wa goirihi, adalah kotoran-kotoran manusia, termasuk kotoran-kotoran binatang. Min samakin wa jarodin, termasuk di dalamnya, yaitu najis mutawasitoh, adalah kotoran atau air kencing daripada belalang dan ikan air tawar maupun ikan air laut. Perlu kita ketahui, wa yajuzu qallus samaki hayaan wabtila'uhu idza kana sogiron wa yu'fa amma fi batinihi. Bolehkah kita memakan ikan air tawar dengan keadaan mentah? Itu diperbolehkan kalau seandainya kecil. Karena ketika kita menelan ikan air tawar atau ikan air laut, ditelan langsung hidup-hidup, maka itu terdapat kotoran di dalam perut ikan tersebut. Asal kecil ikannya, itu menelan beserta kotoran-kotorannya, termasuk najis yang dimaafkan. Ada juga yang kelima, najis mutawasitoh ini
Ma ukorhin tagoyaro to'muhu aurihuhu aulaunuhu li'annahu damun mustahilun fa idza lam yatagoyar patohirun kaurukin, yaitu air luka. Apabila kita luka dengan sayatan pisau atau dengan benda tajam yang lainnya, setelah keluar darah 1 hari 2 hari itu suka keluar bukan dari darah lagi, tapi air yang berwarna kuning. Kalau seandainya air yang keluar daripada luka ini statusnya bukan darah, bukan nanah. Kalau darah berarti merah, kalau nanah berarti putih. Tapi kalau air luka yang keluar dari tempat luka, maka ini biasanya berwarna kuning. Hati-hati ketika celana kita, baju kita, peci kita, mukena kita kena dengan air ini, jangan dipakai sholat karena statusnya termasuk kategori najis. Mudah-mudahan di bagian video pertama membahas tentang najis mutawasitoh besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.